Ada 3 titik penting dalam perang shinobi saat ini. 1. Tempat Naruto, BI, Kakashi dan Gai melawan Tobi. 2. Tempat Itachi dan Sasuke menuju persembunyian Kabuto. 3. Tempat 5 Kage melawan Edo Tensei Madara. Kita pergi ke tempat 5 Kage melawan Madara. Meski dengan perbandingan 5 lawan 1, Madara masih cukup santai menghadapi serangan para Kage. Bahkan bisa dibilang para Kage yang justru kewalahan menghadapi serangan Madara. Madara bahkan menggunakan jutsu milik Hokage pertama. Penciptaan hutan belantara mekar. Namun berkat kemampuan terbang Gaara dan Ohnoki, Kage lainnya dapat menghindari serbuk racun dari jutsu itu. Seakan tidak diberi nafas, Madara juga menggunakan Susanoo untuk menyerang para Kage. Terakhir, dengan kondisi sekitar penuh racun dan banyak kayu, Madara menambahkan api ke dalamnya. Kelima Kage tidak dapat berbuat apa-apa akibat racun yang telah menyebar. Bahkan saat Mizukage ingin menggunakan elemen air, dia langsung hilang kesadaran. Tak hanya Mizukage, Hokage, Kazekage, dan Raikage juga ikut tumbang. Hanya tersisa Tsuchikage yang berusaha tetap sadar, meski akhirnya tubuhnya ikut roboh. Dalam kondisi setengah sadar itu, Ohnoki mulai mengingat kejadian masa lalunya. Saat itu, dia membersihkan sebuah batu atas perintah Tsuchikage sebelumnya. Ohnoki mengeluh, meski simbol desa mereka adalah batu, batu tetaplah batu. Tidak ada yang istimewa dari sebuah batu. Daripada membersihkan batu, Ohnoki berharap desa mereka juga memiliki ukiran seperti Konoha. Ohnoki mengira Tsuchikage adalah orang yang pelit. Namun Tsuchikage menjelaskan bahwa dia mampu mengetahui nilai sebuah batu hanya dengan melihatnya. Batu ini adalah simbol kehendak batu desa dan fondasi mereka. Ohnoki menyebut kalau pelit ya pelit saja. Tidak perlu menggunakan batu sebagai lelucon simbol desa. Tsuchikage lalu membuang batu itu ke kolam. Ohnoki kesal, karena sekarang dia tidak bisa lagi membedakan batu simbol desa dengan batu lainnya. Lalu Tsuchikage mengambil batu lain dan menaruhnya di tempat simbol desa. Sekarang tidak akan ada yang tahu bedanya. Tsuchikage ingin menyampaikan bahwa yang penting bukan batunya, melainkan kehendak batu dalam diri mereka. Dia menyebut Ohnoki memiliki kehendak batu yang bisa mengubah dunia. Namun jika Ohnoki tidak hati-hati, kehendak itu bisa hilang. Persis seperti yang dikatakan Tsuchikage pertama. Kehendak batu Ohnoki hilang saat Perang Dunia Shinobi kedua. Tepatnya saat Madara membuatnya sadar bahwa dia tidak bisa menghadapinya dengan kekuatannya sendiri. Saat itulah kehendak batunya hilang. Namun suara dari kehendak itu membuatnya bangkit saat ini. Dan kehendak batu itu ada tepat di depannya. Mengambil batu itu, Ohnoki sadar bahwa selama ini dia hanya membuat alasan. Dengan kehendak batunya yang kembali, Ohnoki menunjukkan tekad lagi untuk melawan Madara. Dia mulai menghilangkan racun dan api yang mengepungnya. Berkat itu, para Kage lainnya mulai sadar kembali. Namun mereka terkejut saat melihat bagian tubuh Madara memiliki wajah Hokage pertama. Tsunade kini mulai paham, itulah alasan Madara bisa menggunakan elemen kayu. Di sisi lain, Kabuto yang mengamati pertarungan menyebut bahwa Madara saat ini jauh lebih kuat dari Hashirama. Dan sekarang shinobi terkuat itu adalah bidaknya. Kabuto merasa tidak ada yang bisa menghentikannya. Madara tahu bahwa Tsunade adalah ninja medis dan keturunan Hashirama. Karena itu, dia akan mengalahkannya lebih dulu. Mizukage mengira itu strategi, tapi Madara menyangkal. Madara hanya ingin menghancurkan apapun yang berhubungan dengan Hashirama. Menurutnya, kemampuan ninjutsu medis Tsunade hanya bisa menunda kematian. Dibandingkan Hashirama, kemampuan Tsunade tidak ada artinya. Sebagai perbandingan, Hashirama bisa menyembuhkan diri tanpa segel tangan. Dia juga disebut sebagai shinobi terkuat. Dan Madara pernah melawannya dalam pertarungan hidup mati. Dibandingkan pertarungan itu, yang sekarang hanyalah permainan anak-anak. Madara menyebut Tsunade tidak mewarisi apapun. Dia hanya wanita lemah dan keturunan Senju yang membuatnya jijik. Raikage menyebut Madara terlalu banyak bicara. Namun Tsunade membalas tanpa rasa takut. Memang ninjutsu medisnya tidak sehebat Hashirama, dan dia juga seorang wanita. Tapi bukan wanita yang lemah. Dia tidak mewarisi kekuatan, tapi mewarisi tekad api. Sekilas, Madara melihat bayangan Hashirama pada Tsunade. Namun dia tetap meremehkan. Bagi Madara, kekuatan sejati adalah kemampuan mewujudkan sesuatu. Tsunade membantah, kekuatan tekad dari yang mati bisa diwariskan ke yang hidup.
Berkat tekad itulah Tsunade menciptakan aturan dan ninjutsu medisnya. Aturan pertama, ninja medis tidak boleh menyerah merawat pasien sampai napas terakhir. Aturan kedua, ninja medis tidak boleh ke garis depan perang. Aturan ketiga, ninja medis harus jadi orang terakhir yang mati. Dan aturan keempat, ninja medis yang menguasai ninjutsu 100 penyembuhan boleh melanggar 3 aturan sebelumnya. Semua kaget terkejut. Madara mencemooh karena belum pernah dengar jutsu itu. Itu adalah jutsu terlarang yang Tsunade buat sendiri. Dengan kata lain, hanya dia ninja medis yang boleh bertarung. Tsunade segera menyerang Madara. Meski ditahan cangkang Susanoo, tinjunya membuat retakan. Madara menyebut kekuatannya lebih besar dari Raikage meski tidak secepat dia. Sebelum cangkang Susanoo hancur, Madara menyerang balik. Namun Mizukage datang membantu dengan elemen air. Lalu Tsuchikage dan Raikage ikut menyerang. Hingga akhirnya, tendangan Tsunade menghancurkan Susanoo dan menjatuhkan Madara. Madara mengakui, Tsunade bukan wanita lemah. Tapi dia juga mengingatkan, kalau Tsunade mati, para kage lainnya juga akan mati. Karena hanya dia yang punya kemampuan penyembuhan. Namun mereka semua akan melindunginya. Madara tetap tidak mengerti apa yang sebenarnya diwariskan Hashirama. Menurutnya, yang tersisa dari Hashirama hanyalah sel tubuhnya. Dan dari adiknya, hanya mata yang kini menjadi milik Madara. Tsunade bilang Madara salah tentang konsep kekuatan. Namun Madara yakin satu-satunya warisan adalah kebencian. Tsunade menyerang dan berkata Madara sudah mati, jadi berhenti menyebar kebencian. Saat para kage mengira Madara berhasil disegel, tiba-tiba Tsunade tertusuk energi pedang. Mereka terkejut karena tidak menyadarinya. Ternyata yang mereka segel hanya klon kayu, jutsu favorit Hashirama. Dulu, satu-satunya yang bisa melihatnya hanya Madara dengan sharingannya. Madara berkata, sekarang sudah berakhir bagi para kage. Di tempat lain, ayah Choji menjaga segel dan bertemu dengan Dan, orang yang disukai Tsunade. Dan ingin menemui Tsunade karena tahu Madara tidak bisa dikalahkan. Satu-satunya cara adalah menghentikan pengguna Edo Tensei. Choza tak percaya 5 kage tak bisa mengalahkannya. Dan bilang, selain Hokage pertama, tak ada yang bisa melawan Madara. Dan hanya berharap Tsunade tidak mati. Madara bertanya siapa berikutnya. Ternyata Tsunade masih bisa bergerak. Dia mematahkan pedang yang menusuknya dan menghantam Madara. Para kage kembali terkejut. Madara pun menyerangnya dan melemparkannya. Tapi luka tusukan Tsunade mulai sembuh. Madara paham, itulah maksud aturan keempat. Itu mirip kemampuan pemulihan Hashirama. Tiba-tiba, Ohnoki menyerang dari belakang dengan Jinton. Namun tekniknya diserap oleh Rinnegan milik Madara. Ohnoki bingung, sebelumnya berhasil melukai Madara. Madara mengaku hanya ingin menunjukkan wajah Hashirama. Tsunade bertanya, kenapa Madara memakai klon kayu? Karena mereka berhasil memojokkannya. Tsunade merasa bangga. Madara mengakuinya. Bagaimanapun ini 5 lawan 1. Mizukage bilang itu seimbang karena dia adalah Madara. Madara menyebut, bukannya tidak adil, tapi ini tepat untuk bermain. Lalu dia menciptakan 25 klon kayu dirinya. Masing-masing klon melawan 1 kage. Sekarang barulah Madara menyebut ini 5 lawan 1. Jangan bilang ini tidak adil, karena mereka adalah 5 kage. Satu lagi tanya Madara, apakah mereka ingin klonnya memakai Susanoo juga?